Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk memulai hari ini kita mulai dengan berdoa ya. Silakan yang bisa memimpin doa. Oke Pak, ketua kelas, wakil ketua kelas, apa warga sipil? Silakan ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk semua hari ini. Ya. Sepertinya ada bangku kosong. Ya. Berapa orang yang tidak masuk? 2. Kenapa? Kira-kira? Sakit. Sakit semua 2 orang. Ya. Ya, patut kita syukuri kalian semua alhamdulillah sehat pagi hari ini. Kita doakan buat teman-temannya yang belum masuk karena sakit, semoga lekas sehat dan cepat bergabung dengan kelas ini lagi. Amin. Bagaimana kualitas tidur kalian tadi malam? Ya. Karena sesuai studi yang saya baca, kualitas tidur itu sangat mempengaruhi kegiatan kalian di pagi hari. Wajah jadi tambah fresh, badan jadi tambah segar. Jadi upayakan kualitas tidurnya kalian itu bagus di malam hari. Oke? Oke. Oke. Kalian tahu sekarang Bapak mau menyampaikan materi apa? Dah. Oke, sedikit disclaimer ya. Sekarang kita akan menyampaikan materi. Sekarang kita akan belajar tentang materi gaya belajar. Nah, sebelumnya di sini sudah tahu apa itu gaya belajar? Dah. Kira-kira apa tujuannya? Gaya belajar. Ada yang tahu? Dah. Nah, nanti Bapak akan kasih materi tentang itu. Cuma Bapak akan menjelaskan hanya sedikit saja. Nanti terfokusnya sama kalian. Jadi kalian yang menyimak, kalian yang berdiskusi, kalian yang memberi kesimpulan. Nah, Bapak di sini cuma akan memancing saja. Kalian paham tidak dengan materi yang akan Bapak sampaikan? Oke? Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan? Biasanya Rina tanya kayaknya karena segala macam segala macam. Oh enggak ya? Oke. Kenapa mesti tegang rumah ini belajarnya? Bapak ini guru BK, tapi bukan buat menghukum kalian. Santai saja, relax. Oke, kita biar lebih relax dan lebih fokus lagi. Bapak ada sedikit permainan. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu berhitung. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita menggunakan angka kecil, sekarang kita menggunakan angka genapnya. Mau dimulai dari kanan apa dari kiri? Apa dari tengah? Oke, dimulai dari sini. Silakan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 27. Salah. Angka. Kalau nggak ada 7 banget. Fokus ya, kita ulangi sekali lagi. Dimulai dari sana. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Oke, gagal. Ternyata masih belum fokus ya. ya. Gini, kita akan mulai berhitung lagi. Cuma biar lebih seru, tidak usah ganjil atau benar. Berhitung dengan angka biasanya.
tapi huruf vokalnya diganti O semua. Silakan dimulai dari sana. Soto, do, belum. Lagi dimulai. Soto, do, pot, ono, banyak, belum. Oke. Sekarang kita sudahi yang berikutnya. Kita akan fokus pada materinya yaitu gaya belajar. Nah, apa sih tujuannya gaya belajar? Kenapa sih penting gaya belajar? Ada yang bisa jawab? Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak tanya dulu. Apakah kalian setiap menerima pelajaran sudah bisa langsung menangkap secara maksimal semua? Apakah itu salah gurunya? Apakah salah kalian? Kita akan cari tahu nanti ya. Oke. Di sini Bapak ada video. Silahkan perhatikan nanti apa yang kalian dapat dari video tersebut. Mengenal 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik. Ada juga yang menyukai belajar cukup dari belajar buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau yang memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Oke, gimana? Sudah bisa menangkap gaya-gaya belajar yang seperti yang dijelaskan di video tadi? Kira-kira sudah ada gambaran belum? Kalian itu termasuk tipe visual, auditory, atau kinestetik? Ya, kira-kira sudah ada gambaran belum? Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, ada hubungannya sama guru mengajar dengan kalian memahami. Nah, kira-kira di sini yang perlu ditekankan adalah cara kalian belajarnya. Nah, di sini ada tugas individu.
silakan tuliskan sesuai yang diperintahkan di situ. Gaya belajar kalian itu apa menurut kalian, dan coba jelaskan sedikit tentang gaya belajar yang kalian pilih itu. Oke, bisa dipahami? Sudah? Cukup? Silakan. Oke, silakan itu diisi. Sebelum Bapak sebentar lagi bagi kelompok. Kasih alasannya juga ya, kenapa kalian cocok dengan gaya belajar tersebut. Waktunya 3 menit, cukup? Cukup? Cukup. Oke. Pertanyaan itu untuk menguji kalian, apa kalian sudah paham dengan diri kalian sendiri, yang mana gaya belajar tersebut sudah cocok apa belum sama kalian. Sudah ya? Oke, waktunya habis. Sudah semua? Oke. Saya mau satu orang maju menceritakan apa yang sudah dijawab di situ. Saya cocok dengan gaya ini karena kenapa? Buat contoh kepada yang lain. Siapa yang mau maju? Silvi, Dina? Oke, silakan. Silvi. Dengarkan ya? Ya. Bawa itu jelaskan. Kamu cocok dengan gaya tipe belajar yang bagaimana dan kenapa itu cocok buat kamu? Menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari pembahasan yang tadi, saya lebih cocok menggunakan pembelajaran secara visual. Karena menurut saya pembelajaran visual lebih bisa dipahami dengan cara belajar dengan menggunakan buku LKS atau video. Sedangkan menggunakan cara auditori, saya sulit memahami karena terkadang penjelasan guru tidak begitu. Oh begitu. Sudah? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Silvi yang sudah mau menyampaikan yang sesuai gaya belajarnya sama Silvi. Apakah ada yang berbeda atau sama semua sama Silvi? Ada yang mau menyampaikan lagi? Empat? Mungkin suka gaya kinestetik, suka langsung praktek. Medina?
Atau Anis? Tahu siapa? Apakah masih belum paham misalnya dengan 3 gaya yang sudah dijelaskan barusan? Sedikit Bapak tambahkan ya. Gaya belajar auditori itu lebih suka atau lebih bisa cepat menangkap informasi yang dijelaskan itu dengan penjelasan seperti Bapak di sini menjelaskan segala macam. Jadi indera pendengaran kalian yang lebih dominan maksudnya bukan karena indera yang lain tidak dominan, tapi untuk menangkap informasinya dan mencernanya menjadi suatu informasi yang sangat kalian pahami itu kalian lebih suka mendengar. Itu yang dimaksud auditori. Sedangkan visual yang sudah dijelaskan atau dipaparkan sama teman kalian Silvi barusan, lebih suka baca buku secara langsung daripada Bapak yang membacakan gitu. Lebih suka menonton video tutorial itu visual. Sedangkan kinestetik langsung praktek. Kalian lebih mudah mencerna suatu informasi itu kalau kalian merakit sendiri, misalkan praktek sendiri. Itu bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, Bapak akan bagi kelompok. Ada 3 kelompok. Yang kelompok 1 tentang bukan gitu. Bapak bagi 4 kelompok saja. 4 kelompok sesuai deretan. Nah, di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena saya cuma 3, silakan ditambahi di belakang 2 orang. Dari kamu ke situ, terus dari sini ke sana 1. Dari kelompok 2 ke sana 1. Sudah gini saja. 5, 4, 4. Nah, ini ada contoh kasus di sini. Silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian. Ada 3 pertanyaan di situ. Nanti sama seperti Silvi tadi, paparkan di depan per kelompok. Silakan bisa didiskusikan. Ayo maju, diskusikan sama kelompoknya. Oh iya, diskusi kelompok ini juga termasuk cara belajar auditori, karena berdiskusi saling mendengarkan satu sama lain.
Nomor berapa yang sudah terjawab? Sudah? Sudah. Oke, sekarang coba Bapak tangan depan, silakan maju kelompok 4. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan. Yang lain kan ya? Ya. Kira-kira mengapa Budi dan Ani itu mengalami kesulitan dalam memahami materi? Karena menurut saya Ani dan Budi mengalami kesulitan dalam memahami materi karena gaya belajar yang diberikan oleh guru tidak sama dengan gaya belajar yang mereka miliki. Oke. Terus yang nomor 2? Tipe gaya belajar apa yang Ani dan Budi miliki? Ani kesulitan belajar karena seorang guru menyampaikan dengan cara auditori, sedangkan Ani lebih suka membaca buku. Ani gaya belajar Ani adalah dengan cara visual, sedangkan gaya belajar Budi memiliki gaya belajar kinestetik. Oke. Yang ketiga? Cara belajar seperti apa yang seharusnya Ani dan Budi lakukan sesuai dengan tipe gaya belajarnya. Ani seharusnya menggunakan gaya belajar visual dan Budi melakukan dengan gaya belajar kinestetik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan diskusi. Coba cek jawaban kalian satu persatu per kelompok. Apakah sudah sama yang dipaparkan kelompok 4 barusan? Ya. Berarti sepaham ya sama kelompok 4? Ya. Oke. Yang kelompok lainnya tidak usah memaparkan juga sudah tepat, karena saya cuma ambil sampel aja dari kelompok 4. Apakah kalian paham atau tidak tentang penjelasan gaya belajar barusan? Tuh. Gaya belajar itu sangat penting karena itu sangat mempengaruhi nilai, karena untuk memetik kepahamannya kalian terhadap materi yang diberikan oleh guru gitu. Nah, harapannya setelah kalian mengetahui gaya belajar apa yang cocok buat kalian bisa melakukan strategi khusus untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Soalnya tidak semua guru akan menyampaikan sesuai dengan gaya belajar kalian yang cocok. Contohnya seperti Ani dan Budi barusan. Mereka berdua itu kesulitan menerima materi dari guru karena gaya belajarnya dan gaya materi yang diberikan guru itu berbeda. Gitu. Jadi kalian bisa mengatur strategi dari itu bagaimana untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Karena waktunya memang sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Jika masih ada kesulitan dari kalian memahami gaya belajar diri kalian sendiri, jika kalian juga bisa berdiskusi secara kelompok seperti ini, bisa langsung datang ke rapat di ruang DP. Tidak usah nunggu dipanggil kalau mau ke ruang DP itu. Tidak usah nunggu dipanggil karena ada kasus segala macam. DP itu bukan tempatnya kasus, ingat ya. DP itu atau DK itu tempatnya konseling. Bisa apa saja yang kalian ceritakan, kebingungan kenapa di sini, di pertemanan kalian ada masalah, itu bisa didiskusikan dan ditanyakan atau minta saran lah ke DP bagaimana kalian harus bersikap, gitu ya. Oke, sampai sini Pak. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga sedikit banyak yang disampaikan ilmu barusan barokah dan manfaat buat kalian. Amin. Nah, sebelum diakhiri silakan pimpin doa. Ketua kelas berdoa mulai. Bismillah.